diterangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar selama 6 bulan penjara. Itu pada pokoknya. Sudah mengerti amar ini? Lalu sudah mengerti? Lalu silakan jawab ya, Ahmad Joni silakan jawab. Ya, ya. Tuntutannya seperti itu yang dibacakan oleh penuntut umum. Silakan sampaikan. Ya, Ahmad Joni silakan sampaikan. Tadi sidang Oke, tuntutan Bang John, gimana Bang John atas tadi Tuntutan dari jaksa JPU sendiri? ya kepada Amar. Ya, pertama kita terkejut deh. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti badan besar. Jadi ada sesuatu yang aneh. Kan? Padahal kan dari fakta-fakta persidangan yang kita ikuti kan, ya jelas Amar ini kan dari ahli yang kita hadirkan seperti mantan kepala BNN, Pak Anang Iskandar, kemudian pada Dr. Elias Adi Putra, dan saksi yang meringankan juga, dan saksi 3 dari kepolisian ya, saksi penyidik itu mengatakan Amar ini tidak terlibat dengan jaringan narkoba, itu kan untuk persepsi sendiri. Jadi menjadi suatu keanehan, tiba-tiba tuntutannya 12 tahun. Dan kami ya mulai menengok juga keanehan satu. Kita dalam persidangan sudah mengajukan asesmen RTAT dan medis ke majelis hakim, itu dari dikabulkan. Sampai saat sekarang ya tidak dilaksanakan oleh JPU. Padahal itu kan penetapan hakim itu harus dipatuhi karena eksekutornya kan adalah jaksa. Kenapa tidak dilakukan? Jadi kami udah berfirasat ini ya ada sesuatu yang mungkin Amar ini akan hukum berat. Padahal kan kalau asesmen dilakukan ya pasti kan nanti hasilnya juga bisa dibuktikan apakah Amar ini terlibat jaringan narkoba apa tidak, apakah dia berjual atau pembeli, itu di asesmen kan dinilai semua, apa dia seorang pecandu. Jadi ya itu yang kita pertanyakan juga, ada apa kok asesmen sampai sekarang tidak dilakukan, seolah biasa, padahal kita udah berkoordinasi, kita udah datang BNN, memang hasil dari BNN itu kan Amar ini memang layak di asesmen TAT dan medis. Nah, dan hakim juga kan penetapan. Nah, itu yang saya sangat menyesal gitu. Ada apa di balik ini gitu. Kok sampai asesmen yang ditetapkan hakim tidak ada, tiba-tiba datang tuntutan berat yang menurut saya nggak sesuai dengan alat bukti. Alat bukti orang sampai berkilo-kilo aja. Tuntutannya nggak ada sampai 12 tahun. Ini kan barang bukti kan cuma 2,5 gram sabu. Kemudian kan ya 0,5 ganja. Jadi menurut kami itu, dan ya itu kan baru tuntutan. Kami tentu akan menyusun pledoi. Cuma menurut pendapat kami janggal aja tuntutannya. Seorang pecandu seperti Amar ini dituntut dengan 12 tahun. Wah, berarti artinya dengan 12 tahun ini apa ya, salah atau mungkin seharusnya tidak segitu kan? Bagaimana menurut Abang? Ya pendapat saya kan pertimbangan yang meringan itu kan nggak ada. Dan kemudian untuk dia seorang pecandu itu kan juga tidak ada komodir di situ. Seolah-olah dia kan yang lucunya lagi, bandarnya yang udah jelas itu Akri, dihukumnya cuma 10 tahun. Aneh ya?
Tapi tadi JPU sempat bilang kalau Amar itu sebagai pemodalnya Akri. Modal awal Ya, Akri. sekarang kan itu kan pengakuan dari Akri. Ini kan saksi mahkota. Saksi yang menurut ada jurisprudensinya bahwa saksi mahkota itu kan saksi yang tidak layak dipertimbangkan karena dia sama-sama terdakwa loh. Kan lucu kan, pelaku utamanya sini dihukum ringan. Hukum cuma 10 tahun, Amar itu 12 tahun. Kan aneh kan? Ya ini pendapat saya aja. Nanti ya silakanlah rekan-rekan publik yang menilai atas tuntutan ini. Pledoi nanti bakalan yang tadi abang sebutkan itu kayak misalkan Amar harusnya direhabilitasi karena dia pengguna gitu. Poin-poin itu kah bang yang nanti akan dimasukkan dalam pledoi atau seperti apa bang? Ya sebenarnya kita kan mengajukan asesmen ini sesuai undang-undang narkotika kan memang harus dilakukan itu asesmen karena kan undang-undang narkotika kan lebih spesialis, undang-undang khusus. Jadi seseorang dikategorikan apa dia pengedar, apa dia seorang pecandu narkotika atau penyalahan narkotika kan diujinya di asesmen PAT dan medis. Nah ini kan dari dikabulkan oleh hakim, ini nggak dilaksanakan, ada apa gitu loh. Berarti ada indikasi kan seolah Amar ini ya memang akan dihukum berat tanpa mempertimbangkan asesmen. Kalau mungkin tuh ada asesmen itu kan pasti ada pertimbangan yang akan lebih meringankan dia. Nah ini kan tidak dilakukan, diabaikan gitu. Padahal udah perintah. Yang harus pahami juga kan pengacara duduk di pengadilan itu karena penetapan hakim. Jaksa duduk juga sebagai jaksa di situ karena penetapan hakim. Amar juga duduk di meja persidangan karena penetapan hakim. Nah sekarang ada penetapan hakim yang memerintahkan kepada JPU untuk laksanakan asesmen TAT dan medis. Nah ini udah 1,5 bulan lebih tidak dilaksanakan. Harusnya sebelum tuntutan ya itu dilaksanakan dulu supaya itu ada alasan pembenar, alasan peringannya, ya pemaaf kan gitu. Yang tadi sendiri jaksa sendiri ngomong kalau itu nggak berdasar bang. Mungkin apa tuh bang? Ya kalau nggak berdasar tanya hakim yang menetapkan. Tanya ke hakimnya dong, masa dia nggak berdasar pendapat dia sendiri. Hakim pun juga memutuskan penetapan kan dengan undang-undang juga. Mana mungkin pendapat pribadinya. Yang jelas, contoh kita kasus Peggy ya. Peggy itu kan penetapan pengadilan. Dia kan dipatuhi oleh Kapolri. Kan perintah hakim itu kan bahwa Peggy harus dikeluarkan. Peggy harus direputasi nama baiknya dan dilepaskan dia dari tersangka. Itu perintah hakim. Ya, sekarang perintah hakim sama di Jakarta Barat oleh jaksa Jakarta Barat tidak dilaksanakan. Ada apa? Ya tanya aja ke publik sendiri kan gitu. Dan tadi yang menariknya bahwasanya denda sampai 2 miliar, begitu besarnya kah? Ya tanya ke jaksa nanti. Kalau ke saya ya kan, ya ibaratnya perkaranya kalau menurutnya 50 juta denda 2 miliar kan ya itu kan ya suatu bukti ya berdasarkan pasal lah barangkali ya. Itu sah-sah saja lah dilakukan. Tapi ada hal juga yang harus dia laksanakan. Karena Amarnya masih muda, anaknya masih kecil. Ya kan masa nggak ada alasan peringan sedikit pun ke dia? Dia masih ada masa depannya. Dan dia ini kan bukan penjahat seperti koruptor. Koruptor aja dihukum cuma berapa tahun, 10 tahun itu. Ya kan? Ini kan dia mempergunakan itu untuk merusak dirinya sendiri. Bukan untuk ada menguntungkan orang. Atau kalau koruptor udah jelas itu merampok uang rakyat. Ada yang 10 tahun hukumnya, ada yang cuma 3 tahun. 4 tahun. Nah, ini biar media tahu juga. Silakanlah media menilai ada apa yang terjadi di balik ini, itu aja.